Pelatih Korea Selatan U23 dibuat ketar-ketir melihat gaya main Garuda Muda. Tak berhenti di situ, saat Indonesia melibas China Taipei 6-0, giliran pelatih Lebanon yang angkat jempol, bahkan menyebut level Indonesia sudah berada di atas timnya dan yakin Garuda bisa mengalahkan raksasa Asia seperti Irak dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. Namun jelang duel panas kontra Lebanon, beredar kabar mengejutkan, bintang muda Marcelino Ferdinand disebut-sebut terancam dicoret karena dinilai terlalu egois. Apakah benar demikian? Atau hanya rumor yang sengaja dimainkan untuk mengguncang konsentrasi timnas? Sebelum kita bahas lebih jauh, dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemenangan 5-0 timnas Indonesia U23 atas Makau ternyata bukan hanya membuat publik Garuda bangga, tapi juga langsung mengguncang kubu Korea Selatan U23. Sang pelatih mereka disebut mulai ketar-ketir menghadapi kemungkinan pertemuan dengan Indonesia. Dalam laga itu, Garuda Muda tampil sangat disiplin, menekan sejak menit awal, dan memperlihatkan intensitas permainan yang tidak biasa. Transisi cepat, pressing tinggi, serta efektivitas penyelesaian akhir membuat Makau tidak berkutik. Semua aspek permainan berjalan nyaris sempurna. Dan inilah yang membuat pelatih Korea Selatan mulai merasa was-was. Ia menyadari bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang mudah ditebak. Pergerakan pemain sayap yang eksplosif, kombinasi umpan pendek yang rapi, hingga mental tidak pernah puas meski sudah unggul besar menjadi ancaman nyata. Kekhawatiran itu bertambah besar karena Korea Selatan selama ini terbiasa menghadapi tim Asia Tenggara dengan cara konvensional. Namun kali ini, mereka berhadapan dengan tim yang punya gaya main modern, agresif, dan penuh energi. Media Korea pun ramai membicarakan kemenangan telak Indonesia ini. Tekanan kepada pelatih U23 mereka semakin besar karena publik mulai membandingkan performa Garuda Muda yang sedang on fire dengan tim Korea Selatan yang cenderung stabil tapi kurang meledak. Ketakutan terbesar sang pelatih adalah apabila skema permainan standar mereka gagal, maka Indonesia bisa saja memberi kejutan besar yang mencoreng harga diri sepak bola Korea Selatan di level Asia. Pelatih Korea Selatan tahu, jika lengah sedikit saja, Indonesia bisa memanfaatkan celah sekecil apapun untuk mencetak gol. Itulah sebabnya, sejak kemenangan besar Indonesia atas Makau, suasana di kubu Korea Selatan berubah serius. Mereka tidak lagi bisa memandang Garuda Muda sebelah mata, karena lawan yang tadinya dianggap underdog, kini justru jadi momok menakutkan. Kini yang jadi pertanyaan, mampukah Korea Selatan menahan gelombang serangan Garuda Muda? Atau justru ketakutan sang pelatih terbukti nyata ketika Indonesia berhasil membeli kejutan di panggung besar Asia? Kemenangan timnas Indonesia 6-0 atas China Taipei di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, tapi juga menggema hingga ke kawasan Timur Tengah. Salah satu yang angkat bicara adalah pelatih tim nasional Lebanon. Dalam keterangannya, ia secara terbuka memberikan penghormatan kepada skuad Garuda dan menyebut level permainan Indonesia kini sudah berada di atas Lebanon. Pelatih Lebanon itu bahkan dengan gamblang mengangkat jempol, tanda kagum pada gaya bermain Indonesia. Menurutnya, kemenangan 6-0 bukan sekedar hasil besar, melainkan refleksi dari sebuah tim yang sudah berkembang pesat, matang, dan sangat disiplin dalam menerapkan strategi. Indonesia bukan hanya unggul skor, tetapi mereka menunjukkan organisasi tim yang rapi, kecepatan serangan yang tajam, dan keberanian untuk terus menekan lawan tanpa memberi kesempatan, ucapnya. Lebanon yang pernah beberapa kali berhadapan dengan Indonesia menyadari adanya perbedaan besar dibandingkan beberapa tahun lalu. Jika dulu Indonesia dianggap sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat dan dukungan supporter, kini mereka tampil sebagai kekuatan nyata di Asia. Para pemain menunjukkan kualitas individu sekaligus kolektivitas yang mampu membuat lawan tertekan sejak menit awal. Pelatih Lebanon itu bahkan menambahkan bahwa performa seperti melawan China Taipei adalah alarm bagi tim-tim besar Asia Barat. Jika Indonesia terus bermain seperti ini, saya yakin mereka bisa mengalahkan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka tidak lagi bisa dianggap remeh, tegasnya. Pernyataan itu sontak menjadi sorotan. Jarang sekali ada pelatih dari kawasan Timur Tengah yang secara terbuka memuji dan bahkan mengakui keunggulan Indonesia. Biasanya, pelatih-pelatih dari negara-negara kuat Asia enggan mengakui perkembangan tim Asia Tenggara. Namun kali ini suara kagum itu justru datang dari Lebanon, yang notabene pernah merasakan pahitnya bertemu dengan Indonesia. Lebih jauh ia menekankan bahwa yang membuatnya terpesona bukan sekedar kemampuan menyerang, melainkan mentalitas baru yang ditunjukkan skuad Garuda. Para pemain tidak terlihat gentar, bahkan sejak awal laga menunjukkan tekad untuk mendominasi pertandingan. Mentalitas itu sangat penting, dan saya melihat Indonesia kini memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Itulah modal untuk menghadapi raksasa Asia. Optimisme itu pun menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai media.
Pujian dari pelatih Lebanon dianggap sebagai bukti bahwa transformasi besar benar-benar sedang terjadi di timnas Indonesia. Apa yang dulu dianggap mustahil kini mulai terlihat nyata. Indonesia bukan lagi penggembira di Asia, melainkan pesaing serius yang bisa memberi ancaman nyata bagi tim-tim elit. Kemenangan besar atas China Taipei hanyalah awal. Target sebenarnya ada di depan mata, menantang Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik Indonesia pun mulai percaya bahwa kesempatan untuk mencetak sejarah terbuka lebar. Bahkan lawan-lawan di kawasan Asia Barat kini mulai waspada. Jika pelatih Lebanon saja sudah berani berkata bahwa level Indonesia kini di atas timnya, maka tak berlebih bila harapan rakyat Indonesia semakin membubung. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah, apakah Garuda benar-benar siap terbang lebih tinggi, menaklukkan Arab Saudi dan Irak, dan membawa Indonesia lebih dekat dengan mimpi tampil di Piala Dunia 2026? Namun di tengah euforia pujian itu, menjelang laga panas melawan Lebanon, justru beredar kabar yang cukup mengejutkan. Rumor menyebut salah satu bintang muda andalan Indonesia, Marcelino Ferdinand, terancam dicoret dari skuad utama. Alasannya apa? Disebut-sebut karena gaya mainnya yang terlalu egois. Beberapa pengamat menilai, meski Marcelino punya bakat besar, visi permainan yang tajam dan keberanian menusuk pertahanan lawan, ia kerap tampil individualis. Ada momen-momen di mana peluang emas bisa tercipta bila bola dioper ke rekan setim, namun Marcelino memilih menyelesaikan sendiri. Hal inilah yang memicu kontroversi, apalagi Indonesia kini menghadapi fase krusial melawan Lebanon, tim yang justru sebelumnya mengakui kehebatan Garuda. Isu ini jelas menimbulkan perdebatan di kalangan publik. Sebagian besar supporter masih percaya bahwa Marcelino adalah aset penting yang tak tergantikan, pemain yang bisa mencetak perbedaan di laga-laga besar. Tetapi di sisi lain ada yang menilai timnas akan lebih solid tanpa keegoisan individu, terutama ketika menghadapi tim-tim dengan disiplin pertahanan tinggi seperti Lebanon, Irak, dan Arab Saudi. Ketidakpastian ini membuat atmosfer menjelang pertandingan semakin panas. Apakah benar pelatih akan mengambil langkah tegas mencadangkan Marcelino? Ataukah rumor ini hanya bagian dari pesaik war yang sengaja dimainkan untuk mengganggu konsentrasi Garuda? Yang jelas keputusan soal Marcelino akan sangat berpengaruh terhadap strategi Indonesia di laga melawan Lebanon. Jika ia dimainkan, maka ekspektasi akan sangat besar agar ia buktikan diri mampu bermain lebih kolektif. Namun jika ia dicoret, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa pelatih lebih mementingkan kekompakan tim daripada mengandalkan satu bintang saja.